Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala rahmat dan inayahnya, Allah Subhanahu wa taala masih meringankan langkah kita semua sehingga kita bisa dikumpulkan di salah satu masjid yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala berkahi ini dalam rangka menunaikan salat subuh berjamaah. Dan sebagaimana biasanya insyaallah kita masih dalam pembahasan tentang bagaimana kita lebih memahami tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah sebelumnya kita sudah tunaikan tentang fikih jenazah, maka insyaallah pada pertemuan kali ini dan beberapa pertemuan ke depan insyaallah kita akan membahas dengan pembahasan yang baru, yaitu tentang adab-adab muamalah atau adab-adab ketika sedang mencari nafkah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dan majelis-majelis kita ini merupakan majelis yang penuh dengan berkah, dan darinya Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surganya Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai manusia itu memang sudah ditakdirkan bahwa terkadang kita hidup di rumah, terkadang kita hidup di luar rumah. Ya mungkin kalau misalnya hidup di rumah sekitar 15 jam, 16 jam, sisanya kita lakukan di luar rumah untuk mencari nafkah. Sehingga ketika sedang mencari nafkah ada adab-adab, ada prinsip-prinsip yang memang harus kita pegang. Ya walaupun ini merupakan sebuah pembahasan yang mungkin lebih relevan kepada bapak-bapak, tetapi buat ibu-ibu bukan sama sekali nggak relevan. Karena ada juga ibu yang mencari nafkah, ada juga wanita yang mencari nafkah untuk keluarganya. Dan ibu-ibu juga bisa untuk senantiasa menasihati suaminya mungkin. Karena dahulu para salaf rahimahumullah itu biasa bahwa para istri itu menasihati suami sebelum dia keluar untuk mencari nafkah dengan nasihatnya, "Mas, ingat ya Mas, kalau yang namanya kemiskinan, kelaparan, kita sanggup untuk tahan. Tapi kalau udah neraka, itu nggak ada yang sanggup untuk nahan. Maka carilah rizki yang halal." Nah ini biasa nasihat para istri ke suami dahulu. Tiap hari sebelum keluar rumah diingetin suaminya. Sehingga dengan mempelajari adab-adab ini, ya tentunya yang bapak-bapak selalu bisa berpegang teguh, yang ibu-ibu juga bisa. Ya kalau memang ternyata ibu-ibunya tidak mencari nafkah, bisa menasihati suaminya, atau kalau punya anak laki-laki diingatkan tentang hal-hal yang seperti ini. Dan insya Allah pembahasan ini kita ambil dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, "I'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala bilatifi hikmatihi ja'ala dunya dara tasabbubi wa iktisabin." Dara tasabbubin wa iktisabin. Bahwa ketahuilah bahwa memang sudah menjadi hikmahnya Allah Subhanahu wa taala bahwa di dunia ini ya memang ada porsi untuk mencari nafkahnya. Jadi kalau dunia itu isinya cuma ibadah mahdhah doang, itu justru nggak begitu. Justru merupakan dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, dunia itu ada ibadahnya, ada ibadah mahdhahnya, ada ibadah ghairu. Ada ibadah yang berupa ritual-ritual, gerakan-gerakan tertentu sebagaimana sholat dan sebagainya macamnya. Tapi ada juga permasalahan pencarian nafkah. Dari zaman ke zaman, bahkan dari Nabi Adam alaihissalam sekalipun, yang namanya kerja, cari nafkah, cari penghidupan memang sudah ada. Memang sudah ada. Taratan lil ma'ash wa taratan lil ma'ad. Dan ketika mencari penghidupan, ya terkadang kita niatnya itu mencari penghidupan untuk ingat akhirat. Terkadang juga kita mencari penghidupan ya untuk ya bisa menikmati dunia. Ya selama halal maka nggak ada masalah.
tentunya kalau sudah mengetahui tentang hal tersebut, kita harus tahu bahwa ya memang Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan demikian. Tahu dari mana? Dari ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naba, "Wa ja'alna an-nahara ma'asha." Dan kami jadikan siang itu sebagai waktu untuk mencari penghidupan. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala udah clear gitu. Men-state bahwa kalau siang ya memang ini keumuman manusia itu adalah waktu untuk mencari nafkah. Di lain tempat dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun." Bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan bagi kalian dunia ini itu adalah tempat pencari kehidupan. Pencarian penghidupan. Qalilan ma tashkurun, tetapi sayang sekali sedikit dari kalian itu yang mampu untuk bersyukur. Karena memang kalau ketika kita mencari nafkah yang halal, maka untuk dikatakan orang yang bersyukur ketika sedang mencari nafkah itu sulit memang. Biasanya bersyukur itu ketika mencari nafkah itu biasanya datang belakangan. Tetapi ketika sedang mencari nafkah, kemudian dia selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sulit. Apalagi kalau syukur itu bukan cuma sekedar merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagaimana syukur itu adalah membatasi diri ini dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hukum-hukumnya, mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Di lain tempat Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Surat Al-Baqarah. Di mana di dalam surat Al-Baqarah di ayat ini, ayat sebelumnya itu Allah Subhanahu wa taala itu berfirman tentang al-hajju ashhurum ma'lumat. Bahwa haji itu ada pada bulan-bulan tertentu. Ya mungkin kalau zaman ayat ini diturunkan, prosesi haji itu ya nggak seperti sekarang gitu ya, yang bisa mungkin 2 pekan aja mungkin bisa kelar. Haji tamattu, berangkat, umroh, tunggu hari tarwiyah, melakukan prosesi haji, kelar, pulang. Ya kalau zaman dahulu kalau mau berangkat ke Mekah, jangankan dari Jakarta, dari Madinah aja, ya udah berhari-hari. Udah berhari-hari. Maka ada sebagian sahabat yang bertanya-tanya, "Ya Rasulullah, ini kalau kita berangkat safarnya aja berhari-hari, lah keluarga kita makan apa? Boleh nggak ketika lagi safar sekalian dagang? Boleh nggak? Boleh nggak ntar kalau misalnya kita udah sampai di Mekah, lagi nunggu hari-hari haji, kapan kita berangkat ke Mina, mumpung lagi nunggu, kita juga dagang." Kenapa? Karena suka nggak suka, orang rumah perlu makan, dapur perlu tetap harus ngebul. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung turunin ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Enggak ada masalah dari kalian yang ketika lagi safar mau sambil mencari rezeki, safarnya safar untuk haji aja, kata Allah Subhanahu wa taala, nggak ada masalah. Kalau emang mau disambilin mencari rezeki pun nggak ada masalah, boleh. Laisa 'alaikum junah, nggak dosa, boleh-boleh aja. Yang menunjukkan memang hal yang seperti ini itu ya dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memang sudah ada concern. Sahabat aja itu concern kalau cuma ibadah doang, orang rumah makan apa? Kalau cuma ibadah doang, dapur ngebul pakai apa? Makanya ditanyakan kepada Rasul SAW, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang langsung menjawabnya. Menunjukkan bahwa memang mencari penghidupan itu adalah bagian dari seorang muslim. Mau nggak mau, gitu. Memang harus ada. Apalagi kata Rasul SAW, tolabul halali jihad. Bahwa mencari yang halal itu merupakan jihad fisabilillah. Jadi kita harus ya sama-sama gitu ya, bagi yang laki-laki, bapak-bapak, bahwa mencari yang halal itu dikelompokkan oleh Allah, dikelompokkan oleh Rasul SAW seperti layaknya jihad. Ibu-ibu juga nasihati suaminya, ingatin anak laki-lakinya. Mencari yang halal itu bukan cuma sekedar mencari, oh ya udah yang penting dapat, bukan.
Bukan cuma sekedar dapat, tapi proses bagaimana seseorang itu membatasi dengan yang halal itu layaknya jihad fisabilillah. Jadi ingat subhanallah, yang kayak begini terkadang kita itu belajar dari orang yang justru nggak kita sangka-sangka. Jadi satu hari ketika anak baru pulang dari sholat maghrib sampai rumah, masuk ternyata ada tukang gojek antar paket. Pak, antar paket ya? Iya pak, gitu, COD segala macam. Oh berapa? Saat itu COD-nya itu sekitar 29.000, ya sekitar gitu, nggak nyampe 30.000. Anak masuk ke rumah, ambil, kasih ke mbak, gitu, ke ART gitu, mbak tolong kasih ke gojeknya, kasih 50.000. Kasih 50.000, bilang ambil semua aja, ambil semua. Subhanallah, ketika dari maghrib sampai isya, ketika anak mau sholat isya, itu tukang gojek masih ada di depan rumah. Anak pun kaget, loh pak, belum dibayar gitu. Oh udah pak gitu, tapi ini anak mau ngasih kembaliannya. Jadi mbak di rumah lupa ngasih tahu ke gojek, bilang pak ini buat bapak semuanya. Cuma gara-gara kesalahan si mbak lupa ngomong kayak gitu, itu tukang gojek nunggu dari maghrib sampai isya untuk 20.000 perak tuh, nunggu. Dalam hati subhanallah, subhanallah, dalam hati betul-betul tersentak, ya Allah ini tukang gojek baru nih, nggak nyampe 2 pekan yang lalu lah. Emang nggak disampaikan pak, ambil aja semuanya? Oh enggak pak, saya nungguin, saya mau ngasih kembaliannya ke bapak. Tadi saya lihat bapak pulang maghrib, ya saya asumsinya berarti nanti isya bapak berangkat lagi, saya mau kasih. Oh pak udah ambil aja semuanya, tadi udah saya kasih pesan untuk ambil semua. Oh beneran pak, ambil semua? Ya ambil semuanya pak. Oh makasih pak, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya habis itu dia doain kita dan segala macam. Tapi tukang gojek gitu aja hanya untuk 20.000 rela nunggu dari maghrib sampai isya, yang menurut kebiasaan masyarakat orang kalau udah diambil duit habis itu melengos, artinya ya udah itu udah rezekinya, udah ambil aja. Tapi dia mau memastikan ini halal apa enggak, ini beneran buat saya atau enggak, untuk 20.000 doang. Subhanallah. Dari situ ya Allah, ini gojek betul-betul luar biasa. Hanya untuk 20.000 perak dia rela untuk nunggu dari maghrib sampai isya, mengorbankan. Ya harusnya kan dia bisa ngambil orderan yang lain, bisa dia ngambil orderan yang lain, nggak harus nungguin. Tapi dari situ ya kita belajar, subhanallah, masih ada orang-orang yang walaupun mungkin tidak begitu ya, bukan ustadz, bukan ulama apa segala macam, cuma sekedar narik gojek dan segala macam, tetapi dari segi menjaga prinsip thalabul halal, mencari rizki yang halal, itu layaknya jihad fisabilillah. Nah ini di depan mata anak tahu ya, iya betul, ada nih, bisa kelihatan. Hanya untuk 20.000 perak rela nunggu sejam, nganggur, nggak dapat orderan apa segala macam, hanya untuk memastikan bahwa 20.000 perak yang dikasih ini betul-betul halal buat haknya dia. Subhanallah. Jadi memang kata Nabi SAW, talabul halali jihadun. Kemudian di lain tempat Rasul SAW pun juga mengingatkan, innallaha la yuhibbul 'abdal muhtarif. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul mencintai hamba, ya mungkin kalau bahasa sekarangnya, hamba yang bukan pengangguran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang bukan pengangguran. Artinya kalau kita punya pekerjaan, ya dengan niat yang benar. Gimana niat yang benar? Lah ini nanti insya Allah akan kita bahas. Tetapi dengan kita punya pekerjaan, di situ ada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang justru dia memilih untuk nggak mau kerja. Ya tentunya yang dilihat itu adalah niat dan prosesnya gitu ya. Kayak contoh misalnya, ya mungkin hari-hari ini lagi susah ekonomi, kerjaan juga susah dapatnya.
Tetapi selama seseorang itu pergi keluar rumah, berusaha, mencari pekerjaan, dapat atau enggak itu urusan lain. Kalau memang udah ada usahanya, maka di situ Allah Subhanahu wa taala mencintai usahanya tersebut. Makanya kemudian dibawakan riwayat Ali bin Qudamah di sini dari Imam Ahmad rahimahullah taala bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam, bagaimana pendapatmu? Ma taqulu fi rajulin?" Apa pendapatmu tentang orang yang jalasa fi baitihi au masjidihi? Orang yang nganggur. Nganggurnya itu apa? Cuma diam di rumah doang, nggak mau cari kerja. Jadi dia berbeda antara nganggur karena belum dapat, walaupun sudah usaha, dengan nganggur yang memang udah, gue nganggur aja, males. Itu berbeda. Kalau yang memang udah ada usahanya, ya ini insya Allah Allah Subhanahu wa taala pun juga akan apresiasi, akan hargai usahanya. Tetapi yang ditanyakan kepada Imam Ahmad ini adalah orang yang memilih untuk nggak punya pekerjaan. Nah, udah nganggur aja ya, udah nganggur aja. Maka ditanyakan kepada Imam Ahmad, "Ma taqulu fi rajulin jalasa fi baiti?" Bagaimana pendapatmu ya Imam, ada orang yang nganggur, ya udah dia milih untuk nganggur di dalam rumahnya. Au fi masjidihi, atau di dalam masjid. Kenapa? Karena kalau zaman dahulu orang nganggur biasanya ya udah deh saya nganggur untuk full ibadah. Zaman dulu. Jadi kalau zaman dulu ketika ada laki-laki yang memilih untuk nggak kerja, ya udah dia ibadah di masjid. Maka ditanyakan kepada Imam Ahmad, nih ada orang yang kayak begini tuh menurut kamu gimana? Ditanyakan kenapa kok dia memilih seperti itu. Kata orang tersebut, si penanya, "Wa qala la a'malu syai'an hatta ya'tiyani rizqi." Orang tersebut beralasan udah tenang aja yang namanya rizki udah dijamin sama Allah. Rizki udah dijamin sama Allah, ya udah berarti kita tinggal diam, nanti insya Allah itu rizki bakalan datang. Ya iya emang benar, namanya rizki itu ya, semuanya juga udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentang terkait orang ini, faqala Ahmad rahimahullah taala, maka Imam Ahmad langsung bilang, "Hada rajul jahilal ilm." Ini orang gak ngerti agama. Padahal udah memilih nganggur untuk diem di masjid. Yang sebenarnya orang seperti ini seminimal-minimalnya udah cinta masjid sebenarnya. Udah cinta masjid, semangat untuk ibadah. Tetapi kata Imam Ahmad, ini orang nggak ngerti agama. Ama sami'a qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah dia pernah mendengar? Apakah dia tidak tahu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi." Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan rizkiku dengan busur panah, dengan tombak atau busur panah. Artinya rezeki Nabi SAW dengan tombak atau busur panah itu karena ada usahanya, baik usaha sehari-hari atau usaha yang sifatnya itu adalah jihad fisabilillah, karena biasanya dengan jihad fisabilillah kalau menang otomatis daerah tersebut menjadi kekuasaannya, ada yang namanya harta rampasan perang gitu ya, surat Al-Anfal, rampasan perang ya, artinya itu kan harta juga banyak. Tetapi Nabi SAW sebagai manusia yang paling dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala saja, itu dia nggak tenang aja, rizki saya kan datang. Padahal bisa, paling bisa justru. Kalau dia misalnya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya sibuk ngurus umat. Tolong jamin rizki saya." Bisa nggak? Bisa banget. Valid nggak? Valid, justified. Kalau misalnya Nabi SAW, "Ya Allah, waktuku terpakai untuk mengurus umat, maka jangan jadikanlah rizkiku sempit dan datangkanlah rizkiku dari arah semua arahnya." Bisa aja Nabi SAW bersandar seperti itu, bisa aja. Tapi Nabi SAW sekalipun nggak minta kayak begitu, tetap kerja, tetap kerja. Makanya di sini kemudian dibawakan hadis-hadis tentang riwayat bahwa seluruh nabi
itu ada pekerjaan. Satu sahih akhrajahu Muslim. Di dalam sahih Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Zakaria alaihi salam kana najjaran. Nabi Zakaria itu punya pekerjaan sebagai pengrajin. Nabi Zakaria pengrajin. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Adam alaihi salam harratha. Nabi Adam alaihi salam itu sebagai petani, cocok tanam. Nuh najjaran. Nabi Nuh alaihissalam sebagai pengrajin, tukang kayu. Makanya bagaimana Nabi Nuh alaihissalam itu bisa membuat kapal yang sedemikian besar? Ya karena memang skillnya di situ. Kerjaannya emang ya tukang kayu, bikin perkakas ini, perkakas itu. Makanya bisa bikin kapal. Bukan tiba-tiba nggak punya skill terus Allah Subhanahu wa taala bilang bikin kapal terus tiba-tiba bisa. Enggak, semuanya itu di dunia ini ada prosesnya. Termasuk bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun juga ada prosesnya. Nabi Nuh kalau lagi nggak dakwah, ya kerjaannya itu adalah pengrajin, tukang kayu, bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Makanya kita langsung nyambung. Oh iya, makanya Nabi Nuh bisa bikin kapal segede gitu ya. Iya, karena memang dia skillnya di sini. Nabi Zakaria kerja, Nabi Adam kerja, Nabi Nuh kerja, Nabi Idris kerja sebagai penjahit. Tidak ada masalah, emang kenapa kalau laki-laki jahit? Bisa-bisa aja. Desainer top bisa kan dulu pasti dia bisa ngejahit dong. Sehingga nggak ada masalah. Nabi Idris penjahit. Wa Ibrahim wa Lut zara'ain. Nabi Ibrahim, Nabi Lut itu juga sebagai petani. Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Wa Salih tajiran. Nabi Saleh tajir sebagai bisnismen, pedagang. Wa Daud alaihissalam zarrada. Nabi Daud alaihissalam itu tukang perkakas. Ini merupakan kerjaan-kerjaan semua ya, kerjaan-kerjaan zaman dulu ya memang sekitar itu. Wa Musa wa Syuaib wa Muhammad salawatullah ta'ala alaihim wasallam ra'a. Nabi Musa, Nabi Syuaib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kerjanya sebagai penggembala hewan. Jadi para nabi alaihi wasallam aja kerja. Lah ente siapa memutuskan untuk nggak usah kerja? Nggak bisa. Wa amal athar faruya anna Luqman al-Hakim qala li ibnihi. Athar-athar di dalam riwayat-riwayat dari orang-orang saleh termasuk dari Luqman al-Hakim ketika berbicara kepada anaknya, dan ini penting sekali supaya anak kita itu apalagi zaman sekarang gen alpha apa segala macam. Ini yang seperti ini mentalnya kita melihat kok lembek banget sih anak saya. Baru diginiin ngambek, diiniin udah berhenti aja, kerjaan belum selesai, udah susah ini apa, maunya yang instan, maunya yang gampang. Kita pun jadi khawatir gitu nanti kalau dia udah masuk ke dunia profesional, dunia kerjaan yang isinya gontok sana gontok sini, drama ini drama sana, itu kira-kira dia tetap istiqomah untuk kerja, untuk keluarganya atau enggak? Apa jangan-jangan di tengah proses dia bilang udah capek deh kerja, penuh dengan drama, dimarahin terus. Lah namanya juga kerja mah biasa. Yang seperti itu. Nggak bisa kita terus memutuskan untuk udah saya nggak usah kerja. Nggak bisa. Kita dengar coba nasihat bagaimana Luqman al-Hakim kepada anak laki-lakinya. Ya bunai ista'in bil kasbil halal. Wahai anakku, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan rizki yang halal-halal aja. Fa innahu maftaqara ahadun qad illa asaba thalathu khisal. Kenapa? Karena orang kalau misalnya dia itu nggak punya pekerjaan, dia otomatis akan mendapatkan 3 akibat. Dengerin baik-baik. Kalau kamu nggak punya pekerjaan, ini akibatnya.
Akibat yang pertama itu adalah riqqatun fi dinihi. Agama kamu pasti akan terkorbankan. Orang kalau misalnya dia nggak punya pekerjaan, cuma mengandalkan pemberian orang lain, apalagi sampai dia minta-minta, maka agamanya itu adalah sesuai dengan orang yang memberi dia uang. Orang kalau misalnya dikasih terus, maka ya sesuai yang ngasih uang. Kalau yang ngasih uang baik, alhamdulillah. Ya, misalnya orang udah dikasih uang, tinggal disuruh sholat aja dia datang sholat. Nih, kamu saya kasih uang ya, tapi awas kalau kamu nggak lihat kamu nanti disuruh. Saya stop, datang pasti suruh. Datang. Tapi kan jarang yang seperti ini. Sehingga kata Luqman Hakim bahwa kalau misalnya kamu nggak punya kerjaan, cuma ngandelin pemberian manusia, maka otomatis agamamu nanti yang akan jadi korbannya. Akan jadi korbannya. Ya termasuk kalau zaman sekarang ya mungkin ya Anda sendiri gitu ya sebagai pribadi, dakwah itu sesuai dengan follower, dakwah itu sesuai dengan jamaah dan segala macam. Ini merupakan rahasia umum. Rahasia umum. Kalau kita menyampaikan sesuatu yang nggak disukai sama jamaahnya, itu beresiko. Beresiko di-cut majelisnya, dipotong majelisnya, nggak dipakai lagi. Ustaz, jangan dong kayak begini tuh, antum harus tegas. Zaman sekarang harus tegas, nggak bisa objektif dua sisi itu udah nggak bisa sekarang. Loh kenapa Pak? Soalnya kalau nanti objektif antum akan dibilang sebagai ustadz abu-abu. Ke kanan enggak, ke kiri enggak. Ya mohon maaf ya Pak. Memang ada perkara-perkara yang memang kita harus tegas, tapi kebetulan yang lagi saya bahas kita harus objektif. Oh nggak bisa Ustaz, harus satu sisi. Kalau nggak satu sisi pasti nanti antum dibilang abu-abu. Dan subhanallah ada donatur tetap di pesantren Ana sekalipun, sejak Ana dibilang sebagai ustadz abu-abu dia langsung stop donasinya. Udah, ternyata ustadznya abu-abu. Dalam hati Ana, alhamdulillah, alhamdulillah anak ada kerjaan. Mau sumbang silahkan, mau tetap dipakai di majelis silahkan, mau dipanggil silahkan, mau di stop nggak usah dipakai juga silahkan, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Sehingga orang yang kalau punya pekerjaan, dia mau menyampaikan apa aja, alhamdulillah tenang aja. Jadi dia tetap berusaha jujur dalam beragama. Berbeda dengan orang yang kalau cuma mengandalkan pemberian orang lain, maka dia harus memiliki resiko riqqatun fi dini. Agamanya akan menjadi resiko, akan terkorbankan. Baik sadar ataupun tidak sadar, itu sebenarnya bisa kita lihat. Bisa kita lihat. Ketika seorang ustadz ya, ketika dia kontennya apa yang disampaikan, ya dia menyesuaikan dengan jamaahnya. Jamaahnya suka yang tegas, ya ustadznya juga pasti yang tegas-tegas saja. Padahal kalau secara agama, Ustaz, apa ini nggak bisa disikapi satu seperti itu. Tapi cara dia ini ya begitu-begitu aja. Maka yang seperti ini merupakan rahasia umum, dan ketika kita kembali dengan nasihatnya Luqman Al-Hakim rahimahullah ta'ala, kita sadar iya benar. Memang kalau mengandalkan pemberian manusia, itu pasti ada sisi agama yang terkorbankan. Maka yang pertama kata Luqman Al-Hakim, jangan sampai kamu kayak gitu. Nih akibat pertama kalau kamu ntar nggak punya pekerjaan. Yang kedua, wadha'fun fi aqlihi. Akibat yang kedua, kalau misalnya kamu itu nggak punya kerjaan, cuma mengandalkan pemberian manusia, ini akal jadi lemah. Disuruh apa-apa iya, menjadi yes man, apa-apa iya Pak, siap, iya siap, iya siap, iya siap, semuanya iya siap, tanpa pikir-pikir. Disuruh A iya, disuruh B iya, disuruh ini iya, pokoknya iya dulu deh, siap. Padahal kalau kita pikir, kan ada, coba dipikir dulu ya, itu kan sebuah perintah yang sebenarnya nggak bagus. Tapi karena dia udah banyak memberi, dia mengandalkan pemberian manusia,
maka akalnya pun juga akan menjadi lemah. Kemudian yang paling parahnya, jadi kalau yang pertama itu adalah agamanya terkorbankan, ya, ada resiko di situ. Yang kedua itu adalah akalnya menjadi lemah. Yang ketiga itu adalah wa a'dhamu min hadhihi al-khisal, itu adalah istighfafun nasi bihi. Tapi nak, yang paling parah, kalau misalnya kamu nggak punya pekerjaan, akibat yang paling parah itu adalah kamu akan dianggap enteng sama manusia. Ini nasihat bapak kepada anaknya. Kita yang namanya laki-laki, mau dicerca, dicelak sama kayak gimana pun, yang penting jangan sampai dianggap enteng, jangan sampai dianggap remeh. Sakit. Perceraian sekalipun, kalau misalnya ada istri yang bilang kepada suaminya, mas kamu tuh nggak peka, mas kamu tuh nggak pernah memahami aku, mas kamu tuh salah terus, mas kamu tuh kapan begini, kita laki-laki dengerin aja. Oh iya, mohon maaf apa sih. Tapi kalau istri udah ngomong, mas aku udah nggak butuh lagi sama kamu, oh kelar, jangan sampai keluar. Kenapa? Karena laki-laki paling sakit kalau udah dianggap enteng, udah nggak dibutuhin lagi. Oh nggak bisa. Kalau yang lain oke lah. Ya kan, kamu kok gini terus, egois, nggak peka ini, semuanya ditumpahin, nggak ada masalah insya Allah. Ya. Tapi kalau dia bilang, mas aku udah nggak butuh lagi sama kamu, oh nggak bisa. Memang saya bukan orang kaya, memang saya bukan siapa-siapa, tapi kalau dia bilang nggak butuh lagi sama kamu, oh kalah, beres, nggak bisa. Saking pentingnya istighfafun nasibih, jangan sampai dianggap remeh, dianggap enteng sama manusia. Jadi Luqman Al-Hakim aja gitu bilang sama anaknya, nak kerja, karena kalau nggak kerja dianggap enteng sama manusia. Dari zaman dahulu Pak, emang dunia itu kita kerja, sistemnya udah begitu. Orang itu menilai kita dari apa yang kita lakukan, apa yang kita punya. Sudah punya pekerjaan aja masih ada resiko untuk dianggap enteng sama manusia kok. Apalagi kalau nganggur, nggak kerja sama sekali, akan dianggap betul-betul enteng, diremehin sama manusia. Kadang kita masuk toko, mungkin penampilan kita kayak orang kere, itu sales nggak bilang, nggak ada halo, nggak ada selamat siang, nggak ada apa-apa, nawarin barang juga enggak. Dalam hati, ya Allah, emang kenapa sih? Saya mau beli sebenarnya, cuma gara-gara si salesnya begitu, ya mungkin ngeliat, ya pakai peci, pakai baju Islam segala macam, main cuma lihat-lihat doang. Ya udah, beneran kita lihat-lihat doang, nggak usah beli. Tapi dalam hati kita tahu bahwa kita itu sedang diremehkan di dalam toko situ sama sales. Kita ngerasa, ini orang yang udah punya pekerjaan aja masih mendapatkan resiko seperti itu, apalagi kalau yang nganggur. Makanya Luqman Al-Hakim betul-betul ini yang paling besar dari 3 agama yang mungkin menjadi korban, akal kita yang menjadi lemah. Tapi kalau udah diremehkan sama manusia, jangankan kamu, saya aja sebagai orang tua mungkin nggak kuat kalau anaknya diremehin. Kita sebagai orang tua kalau punya anak laki-laki kita diremehin sama orang lain, ya mungkin anak kita santai-santai aja, tapi kita sebagai orang tua pasti sakit. Kurang ajar itu orang. Emangnya dia ngasih anak saya makan apa sih? Ngasih berapa ke anak saya? Kok main ngeremehin anak saya aja, kurang ajar. Kita sebagai orang tua aja sakit, subhanallah. Sehingga ini merupakan akibat bahwa orang kalau misalnya dia memutuskan untuk tidak kerja, maka manusia itu akan menganggap dirinya enteng, dianggap remeh sama manusia. Dan itu adalah akibat yang paling parah, yang paling parah. Kemudian wa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai dari nabi-nabi, orang-orang soleh, kemudian yang berikutnya dinukilkan tentang para sahabat Nabi.
bahwa dahulu wa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka itu yatajiruna fil barri wal bahr, bahwa para sahabat Nabi itu dagang, kerja, mau di darat, mau di laut, kalau masih ada yang bisa dikerjain, kerja. Wa ya'lamuna fina wa ya'maluna fina, dan mereka itu kerja. Wal qudwatu bihim, sehingga kalau para sahabat aja kerja, maka artinya gini, kalau misalnya para nabi-nabi itu mungkin kita punya apa ya, ada anggapan, nah itu kan nabi Ustaz. Mungkin aja kalau misalnya dia kerja tapi semuanya rizkinya, kerjaannya walaupun dia udah dakwah tapi kerjaannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau misalnya sahabat Nabi, dia kan bukan nabi, dia orang biasa, sama seperti kita. Sama seperti kita. Mereka nggak punya umat, nggak punya tanggung jawab khusus untuk umat layaknya tanggung jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bersamaan demikian, ya para sahabat pun juga kerja. Kalau nggak ada yang bisa dicari di darat, di laut pun jadi. Di laut pun jadi. Wal qudwatu bihim, dan mereka itu adalah contoh yang harusnya kita ikuti. Karena kedudukannya itu mirip sama kita. Nabi bukan, menerima wahyu enggak, tetap kerja. Makanya ya kayak tadi ayat laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, tentang permasalahan haji ini. Haji kalau berbulan-bulan kayak gini boleh nggak kita nyambi sambil dagang ya Rasulullah? Itu kan pertanyaan orang, pertanyaan sehari-hari, pertanyaan kita itu. Kalau misalnya ada ibadah yang sekian hari, ini kira-kira boleh kita sambilin dagang apa enggak? Kita tanya. Sehingga para sahabat pun juga kerja. Dan dari riwayat-riwayat yang ini tentunya kita harus sama-sama mawas diri. Ya, alhamdulillah, insya Allah ya bapak-bapak di sini udah profesional, ya, wira swasta sukses semua. Tapi kita punya yang namanya anak laki-laki. Kita ingetin, mau anak laki-laki, keponakan laki-laki, siapapun gitu. Selain ini buat pengingat diri kita sendiri, kita harus ingetin, jangan sampai kalau nanti kamu udah tumbuh besar nggak kerja. Apalagi gen alpha, enggak Pak, tenang aja kita, yang penting seninya, jangan pakai seni-seni deh. Itu berat. Kalau ada uangnya sih ya insya Allah Pak gitu. Tapi kalau yang misalnya cuma ngelukis apa seni, cuma seni-seni doang, nggak datengin uang, kita harus wanti-wanti. Awas, kalau nggak datengin uang, agamamu jadi korban, akalmu bisa lemah, dan yang terakhir itu dianggap enteng sama manusia. Kita ingetin, Nabi kerja, Nabi kerjanya semua kerjaannya itu nggak ada yang enak, nggak ada yang ongkang-ongkang kaki. Petani, tukang kayu, perkakas, dagang, itu semua adalah hasil tangan sendiri. Sehingga kita ingatin, setelah semua mendapatkan gambarannya bahwa memang permasalahan cari nafkah ini harus ada. Harus ada. Kalau misalnya nggak punya pekerjaan, nanti akan ada akibat-akibat buruk yang dia harus tanggung. Maka tentunya kita harus mengetahui bahwa di dalam pekerjaan atau di dalam mencari penghidupan, maka ada beberapa permasalahan yang harus kita camkan bersama. Yaitu adalah al-amrul awal. Yang pertama itu adalah fisih. Yang namanya jual beli, yang namanya kerjaan, maka harus valid kerjaannya. Kalau dagang, muamalahnya, transaksinya itu harus valid secara syar'i. Kalau dia mau kerja sebagai karyawan, maka jangan sampai apa yang dia kerjakan itu justru kerjaan-kerjaan yang melanggar syariat. Ini yang pertama. Harus valid muamalahnya. Ya tentunya kitab ini nggak membahas tentang masalah valid muamalah ya. Mungkin tadi Ana juga udah lihat gitu ya.
akan dibahas secara terpisah, mana transaksi-transaksi yang valid, mana yang boleh begini, mana yang boleh begitu. Tapi kita membahas adab-adabnya aja secara umum, bahwa yang namanya jual beli, yang namanya kerja, maka dia harus valid, transaksinya. Jangan sampai enggak valid. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, al-amru tsani wa huwa al-'adl. Yang namanya kerja, jangan lupa untuk memperhatikan prinsip keadilan. Kalau dia jadi bos, kasih hak yang adil. Kalau dia karyawan, kasih kontribusi yang adil. Kasih. Kalau dia pedagang, beli ini, kasih barang sesuai dengan apa yang dibeli. Harus adil. Jangan sampai tidak adil. Dan adil secara bahasa itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Itu adil. Dalam Islam itu seperti itu. Jadi adil itu bukan sama. Masa yang junior associate sama yang senior manager sama? Ah, ini justru nggak adil. Nggak bisa. Orang dia fresh grad kok. Yang ini udah lama, pengalaman, experience. Masa gajinya sama? Kan harus adil. Oh, justru salah. Adil itu bukan sama. Adil itu adalah memberikan sesuai dengan porsinya. Kalau kita sebagai bos ada fresh grad, ya mungkin gajinya UMR. Tapi kalau udah manajer, ya mungkin udah bisa 2 digit dan segala macam. Ah, ini adil betul. Yang fresh grad pun juga tahu, ya iya saya kan baru kerja. Ya wajar lah kalau gaji saya masih di bawah bapak sepulan yang udah lama kerja dan segala macam. Nah, itu adil, sesuai dengan porsinya. Wajtinabul dzulm fil muamalah, dan menjauhi kezaliman. Sedangkan kezaliman itu adalah, sebagaimana sudah kita bahas, kezaliman itu adalah justru ketika memberikan sesuatu tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan porsinya. Kalau manajer disamain sama fresh grad, justru itu zalim. Kan sama, Ustaz. Ya justru gara-gara sama lah zalim itu. Kenapa? Karena memang yang manajer ya nggak bisa disamain sama yang fresh grad. Sehingga dalam bermuamalah pun juga begitu. Dalam mencari penghidupan, maka dia harus adil dan berusaha untuk menjauhi kezaliman. Menjauhi kezaliman. Wa na'ni bidzulm, dan yang kami maksudkan di sini dengan kezaliman, yang ketika dalam pembahasan jual beli, mencari penghidupan, yaitu adalah ma yatadarraru bihi al-ghair. Kezaliman di sini ya yang dimaksudkan itu secara khusus yaitu apabila ada memudaratkan pihak lain. Wa huwa yanqasimu ila ma ya'um dararuhu wa ma yakhus. Dan yang namanya kezaliman di dalam mencari penghidupan bisa dibagi menjadi dua. Ada kezaliman yang kezalimannya itu adalah memberikan pengaruh kepada orang banyak. Memberikan pengaruh kepada orang banyak. Ada yang juga kezalimannya itu cuma ya kepada individu-individu tertentu. Banyak sih enggak, ya, paling individu A, B, ya dia kena getahnya. Contohnya apa? Ya contohnya yang pertama dibawakan oleh penulis al-awwal al-ihtikar. Jualan, tapi jualannya itu adalah monopoli. Jualan monopoli ini sifatnya itu adalah kezaliman yang memakan korban itu banyak orang. Kalau dia udah memonopoli sebuah barang, ya kita sama-sama tahu berarti orang lain udah nggak boleh jualan, dia yang netapin harga, orang yang mau beli mau nggak mau harus ke dia, ya dia tetapin harga segini, ya udah mau nggak mau ya dia harus beli. Harus beli. Dan monopoli yang di sini itu adalah yang tercela itu adalah monopoli untuk barang-barang yang dibutuhkan orang banyak. Monopoli beras, monopoli bensin,
Ini termasuk kezaliman. Orang butuh, yang jualan cuma satu, harganya dia yang tentuin, kualitasnya yang dia tentuin. Ya, mungkin baru-baru ini gitu, ketika ganti pom bensin itu motor kayaknya RPM rendah, wah kok ngadat mulu gitu. Periksa ke bengkel, filter kotor, dulu kagak pernah, wah kenapa motor jadi begini sih, mau ganti tempat kosong, ya udah, ya udah, itu gimana sih, itu monopoli gitu. Itu termasuk kezaliman yang ngerasain itu orang banyak, yang ngerasain itu orang banyak. Berarti setiap orang yang mendapatkan kezaliman tersebut itu dapat dosanya, itu dapat dosa. Sehingga yang pertama kali disebutkan ini betul-betul hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang ketika jualan itu ada sistem monopolinya, orang lain nggak boleh jual, kita yang matok harga dan matok kualitasnya, ya orang lain nggak punya option. Awas, kezaliman yang seperti ini sifatnya itu adalah orang banyak, dan orang banyak yang dizalimi nanti di akhirat semuanya akan datang dan minta nagih keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menzalimi banyak orang skalanya seperti itu adalah orang yang paling bangkrut di dunia, di akhirat. Paling bangkrut, sebangkrut-bangkrut. Kenapa? Karena yang dia zalimi, coba berapa orangnya, bukan puluhan Pak yang dizalimi. Ketika dia sudah tobat sekalipun, saya tobat dari begini, itu hak jutaan orang mau dibalikin gimana caranya? Kata siapa itu jutaan orang masing-masing itu ikhlas? Enak aja, kan gitu ya, orang-orang kata siapa dia bakalan ikhlas? Nah terus gimana Ustaz? Gimana cara saya balikin? Ya saya juga bingung. Gimana caranya untuk membalikan hak jutaan orang? Itu kan sulit. Sehingga yang diwanti-wanti awal, awas kalau di dalam pencarian penghidupan, mencari nafkah, ada kezaliman. Kezalimannya itu adalah yang memakan korban itu banyak. Ini hati-hati. Yang tipe kedua, kezaliman juga sih, tetapi kezalimannya itu dalam skala kecil. Misalnya ada orang-orang tertentu aja. Wah, kebetulan keadaan perusahaan lagi kurang bagus ekonominya, kita yang manajer kita kasih full, yang fresh grade kita kasih setengah dulu deh. Zalim nggak? Zalim. Harusnya dia juga dapat full. Zalim. Tapi setidaknya dalam skalanya yang terkena dampak itu mungkin cuma 1 atau 2 orang. Walaupun tetap sama-sama zalim, maka dampak kezaliman yang cuma terkena itu 1 atau 2 orang itu nggak bisa disamakan dengan yang skalanya itu luas. Yang skalanya itu luas. Sehingga yang seperti ini jangan sampai ada di dalam bagaimana kita mencari penghidupan. Dan di antara kezaliman itu adalah al-qismu tsani. Ya, kalau misalnya kezaliman yang skalanya kecil, ya misalnya curang, main harga, ayyuthni ala sil'ah bima laysa fiha. Nah, ini ya kalau zaman sekarang namanya marketing itu pun juga bisa menzalimi orang banyak. Kalau zaman dulu kan kita mau marketing ya marketing ke masing-masing orang. Pak, ini barang bagus ini luar biasa gini segala macam. Yang kena 1 orang. Bener Pak. Iya, beli ini luar biasa. Padahal apa yang dia bilang belum tentu ada pada barangnya. Ini kena 1 orang. Kalau zaman sekarang dengan digital marketing banyak yang kena. Itu juga hati-hati. Sehingga di dalam memarketing pun kita harus memberikan pembahasan jangan sampai nipu. Jangan sampai memuji barang yang sebenarnya barang itu nggak sesuai dengan pujiannya. Nggak boleh. Ini barang paling bagus, nomor 1 di Indonesia. Nomor 1 menurut siapa? Datanya siapa? Yang bilang nomor 1 ini siapa? Ya saya sendiri. Ya gimana sih? Gitu. Jadi awas, marketing pun juga yang seperti ini zaman sekarang, hati-hati dari memuji barang supaya barangnya itu harganya itu sesuai padahal nggak sesuai, maka yang seperti ini juga bisa termasuk kezaliman.
kecurangan. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Man ghasyana falaysa minni." Barang siapa yang mencurangi kami, maka sungguh dia bukan bagian dari kami. Ini kan pedes kata-kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang curang, maka dia bukan bagian dari kami. Itu sebagai ancaman. Gimana sih kita kalau dianggap sama Nabi Alaihi Wasallam bukan sebagai dari umatnya? Ya bukan berarti kalau curang itu berarti jadi kafir atau keluar dari Islam, enggak. Tapi ini merupakan ancaman dari Nabi SAW bahwa mencurangi orang lain itu dahsyat akibatnya. Jangan sampai man wasyana falaysa minna, jangan sampai ada yang curang. Wa'lam annal ghisya haramun fil buyu', bahwa yang namanya curang hukumnya itu haram, mau dalam jual beli, wafis sinaat ataupun bikin barang. Mau jual beli, bikin barang, kalau curang maka dua-duanya dosa. Ya kalau zaman sekarang kecurangan tentunya makin bervariasi gitu ya. Kalau zaman dulu ya kerjaan kan itu aja. Kalau sekarang curang mau dari marketing, dari jadi semuanya bisa dicurangi. Semuanya bisa dicurangin, maka yang seperti ini haramun. Hukumnya itu adalah haram. Bahkan sampai-sampai waqad su'ilal Imam Ahmad, yaitu tentang ditanya Imam Ahmad tentang sesuatu. Wahai Imam, apa hukumnya an raf'i thawbi hatta? Apa hukumnya orang mau jualan baju, bajunya ada sobek, dia jahit sampai rapi, udah nggak kelihatan sobekannya, udah nggak kelihatan, habis itu dia jual. Apa hukumnya orang yang seperti itu? Jadi ini ada baju baru, kebetulan ada sobekannya, dia jahit, habis itu dia jual. Pak, ini barang baru, emang nggak kelihatan sobekannya. Maka kata Imam Ahmad, haram. Harusnya dia kasih tahu, Pak, mohon maaf, ini memang barang belum pernah dipakai, tapi saya terima ada sobeknya, tapi udah saya jahit. Walaupun nggak kelihatan, dia tetap harus bilang. Dia harus bilang. Nah ini hati-hati nih, yang kalau yang biasanya kayak gini kita jualan mobil kan, jualan mobil yang kayak begini, hati-hati banget, hati-hati banget. Bekas tabrak, wah tabrakan nih, masukin, ini ya ketok magic apa segala macam. Habis itu ya udah kita jual. Ditanya pernah nabrak? Oh Pak, mulus Pak. Kita jawabnya nggak bilang enggak Pak, nggak pernah nabrak, enggak. Biasanya nggak gitu. Pernah nabrak nggak nih? Sesuai apa yang dilihat aja Pak, apa adanya. Di bahasa sales mobil bekas apa? Gimana? Pernah nabrak nggak? Apa adanya aja Pak. Apa adanya, orang kalau udah ditanya spesifik harusnya dia kasih tahu. Kalau dia nggak nanya, ya mungkin itu due diligence dia yang kurang gitu ya. Itu sih salahnya, namanya kita kan market, pasar gitu. Kita udah berusaha moles dan segala macam, kita taruh, Pak saya jual harga segini, Bapak mau berapa? Ini mah masalah tawar menawar. Tetapi jangan sampai kita curang. Kalau udah ditanya pernah nabrak atau enggak, kemudian kita bilang enggak, sama kayak yang difatwakan Imam Ahmad, enggak boleh. Walaupun bekas tabrakannya udah hilang, tapi harus kasih tahu. Kalau udah ditanya, Pak ini pernah nabrak enggak? Pernah Pak, tapi udah saya perbaikin gini. Nah, harus begitu. Karena kalau enggak, ya sebenarnya dalam hati kecil kita pun kita tahu kalau kita curang kok, jualannya kayak gitu. Dalam hati kecil kita udah pernah ditanya nabrak apa enggak, ya Pak apa adanya aja. Gimana? Siapa adanya? Iya apa adanya, nggak kelihatan, udah hilang. Gitu. Kalau memang pembelinya itu kan bukan ahli mobil. Kalau ntar pembelinya ahli mobil kan dia pasti tahu. Ntar kalau itu mobil dijual lagi kepada yang ahli, dia lihat Pak yang pernah nabrak begini, kan dia terzolimi dengan harganya yang turun, atau dengan dia beli nggak sesuai dengan harganya. Maka adillah dan jangan curang, jangan zalim.
Nah, ini perkara kedua, masih masih banyak sih, masya Allah, perkara-perkara yang nanti perkara ketiga dalam jual beli, gimana seorang eh, penjual, pembeli, orang yang karyawan, atasan itu bagaimana bersikap baik. Boleh nggak sih kita ngasih lebih, Ustaz? Misalnya kita sebagai karyawan, iya sih memang sebagai fresh grade itu ya kita kerjaannya cuma segini, tapi saya mau naik jabatan, naik promosi cepat kan otomatis ada kontribusi lebih, boleh nggak? Nanti insya Allah akan kita bahas permasalahan halal dan haram, yang kayak bagaimana yang syubhat dan segala macam itu juga akan kita bahas. Derajat-derajat pekerjaan, mana pekerjaan yang memang halal bagus, mana yang memang halal tapi hendaknya dijauhkan, itu kayak bagaimana, gimana caranya, niat-niatnya gimana supaya kita terus mengingat akhirat walaupun lagi cari uang dan segala macam. Nah, ini adab-adab yang seperti ini yang insya Allah akan kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Ada wallahu a'lam bishawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan.